Nah, kawan-kawan sekalian, untuk lebih jelasnya, inilah sebetulnya instruksi tentang harus adanya SPTJM tadi ya. Ini kalau di Kementerian Agama sudah ada surat sebetulnya yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus tahun 2022 ya. Di sini ada di poin yang keempat. Di sini kawan-kawan sekalian ya. Di mana di situ dikatakan pimpinan Satker menyampaikan data pegawai non-ASN di lingkungan masing-masing yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pimpinan Satker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta senantiasa sukses dan sehat senantiasa dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba mengupdate kembali informasi tentang pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dilansir dari berbagai sumber, honorer wajib sertakan dokumen ini pada tahap finalisasi pendataan non-ASN. Badan Kepegawaian Negara atau BKN meminta agar tenaga honorer memenuhi dokumen ini saat menyelesaikan tahap finalisasi pendataan non-ASN. Per 5 Oktober 2022, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat tenaga honorer yang sudah terdata pendataan non-ASN sebanyak 2.215.542 orang. Adapun data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga honorer di lingkungan instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah. Bagi tenaga honorer yang lolos pada tahap awal verifikasi, setelah tahap prafinalisasi, pada tahap finalisasi BKN meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib menyertakan data pendukung utama yang menyatakan kevalidan tenaga honorer tersebut. Data yang dimaksud yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani PPK instansi. Nah, kawan-kawan sekalian, untuk lebih jelasnya, inilah sebetulnya instruksi tentang harus adanya SPTJM tadi ya. Ini kalau di Kementerian Agama sudah ada surat sebetulnya yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus tahun 2022 ya. Di sini ada di poin yang keempat. Di sini kawan-kawan sekalian ya. Di mana di situ dikatakan pimpinan Satker menyampaikan data pegawai non-ASN di lingkungan masing-masing yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pimpinan Satker. Ya, ini sudah sangat jelas. Nah, adapun bentuknya adalah seperti ini kawan-kawan ya. Ini ada kop suratnya, tentu ini sama orang-orang kantor pasti dibuatkan. Makanya maksud saya coba kita bertanya ya, kita bertanya kembali deh kepada admin kabupaten kota masing-masing, apakah kita sudah dibuatkan belum SPTJM-nya ya? Karena kalau kita belum dibuatkan atau bahkan tidak dibuatkan SPTJM-nya, kita walaupun sudah melakukan pendataan berdasarkan penjelasan tadi tidak akan dicatat di dalam proses pendataan tenaga non-ASN ini, kan sayang maksudnya ya, karena ini mutlak sifatnya. Ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan di bawah ini, nama, ini siapa gitu ya, NIP-nya, pangkat, golongannya, jabatannya. Ini bisa kepala kantor, Kementerian Agama kabupaten kota, atau bisa jadi di sini adalah kepala seksi Bimas Islam misalkan kalau atasan penyuluh ya. Lalu kemudian satuan kerjanya di sini dikatakan ini dengan ini menyatakan bahwa saya menjamin kebenaran dan tanggung jawab data atas data pegawai non-ASN di lingkungan satuan kerja ini di mana gitu ya. Nah, bisa di Kementerian Agama misalnya.
telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya data pegawai non-ASN tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun. Ini tanggalnya, harinya ya. Di sini kotanya mana atau kabupatennya mana yang membuat pernyataan. Lagi-lagi ini adalah pimpinan Satker kawan-kawan sekalian ya, atau PPK lah. Bisa kepala kantor atau dia kepala seksi Bimas ya. Kalau untuk penyuluh, yang lainnya mungkin menyesuaikan. Ini bubui tanda tangan. Sekali lagi saya sampaikan kawan-kawan, kita coba tanya kembali. Mudah-mudahan sih sudah dibuatkan oleh admin kabupaten kotanya gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi kan kalau belum, kita pressure lagi, kita meminta kepada admin kabupaten kota atau urusan kepegawaian untuk membuatkannya. Ini adalah SPTJM-nya kawan-kawan sekalian. Lalu bagaimana jika data final tidak disertai dengan SPTJM? Dilansir dari halaman resmi BKN, jika tidak menyertakan SPTJM, maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Demikian kawan-kawan yang dapat saya share dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua sukses. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.